sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Okey, Zaza boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Masya Allah, apa khabar Ustazah Oki Setiana Dewi? Baik, alhamdulillah. Oke, panggil Kak Ci ke Ustazah ke? Oki. Sehat Kak, alhamdulillah. Ustazah sehat. Ya Kak? Oki sehat. Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat, semua sehat. Bagaimana sekarang Oki kalau di Indonesia perkembangannya? Di Indonesia last update berita 14 April yang terkena positif COVID-19 itu sudah 4.500, tapi pasti sampai hari ini sudah terus bertambah. Dan untuk teman-teman yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar 450 orang itu last tanggal 14 April 2020. Jadi tingkat kematian 9.5%, tapi tingkat kesembuhan juga tinggi sebetulnya. Dan di Indonesia kita tidak
ada lockdown dari pemerintah yang dianjurkan atau yang diperintahkan untuk rakyat Indonesia adalah physical distancing. Jadi kita boleh untuk keluar rumah, tapi kita tidak boleh datang ke tempat-tempat ramai dan harus menjaga jarak antar orang. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Ya, okey ya. Amin. Amin, insyaAllah. Malaysia ataupun seluruh dunia, seluruh negara, kita berdoa agar Allah mengangkat ujian COVID-19 ini secepat Amin, mungkin. insyaAllah. Ya Rabbal Alamin. Amin, Okey, ya Rabb. insyaAllah Ya. hari ini masa yang sangat terbatas ya, okey. Kita ingin berbicara tentang Ramadan si salihah. Siapa yang InsyaAllah. salihah itu? Kita semua insyaAllah. InsyaAllah. Ya, okey. Kak Ci ataupun sahabat-sahabat yang sedang mendengar, sedang menontonnya, kita semualah insya-Allah si salih Amin. itu. Kita Amin. semualah insya-Allah si salihah itu. Maka Amin. puasa Ramadan bagi orang yang salih dan salihah pasti berbeza sama sekali dengan puasa Ramadan orang-orang yang tidak salih dan tidak salihah. Betul. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut talih ataupun talihah. Hanya dengan mengubah huruf sad menjadi huruf ta. Ya, lalu berlakulah perubahan makna yang begitu dahsyat sekali. Ya, yang begitu kontradik sekali. Kalau salihah adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Adapun kalau talihah wal'iyadu billah itu adalah orang-orang yang engkar, yang berpaling daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Ustazah, Kak Cik panggil Oki saja ya, atau Mbak Oki atau adik Oki, mana ya Oki? Oke saja, Kak. Ya aja ya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah Kak Cik akan mulakan dulu sebagai mukaddimahnya dan kemudian masya-Allah kami ingin sekali untuk mendengar perbahasan dan perbincangannya daripada Oki ya, insya-Allah. Baik, kalau kita melihat kepada maksud Ramadan, ya, tak payah pergi jauh lagi sebab kita pun belum lagi puasa Ramadan, belum lagi masuk bulan Ramadan. Mari kita lihat pada maksud dulu, maksud Ramadan itu. Ya, kalau kita lihat pada makna Ramadan, menurut Ibnu Faris yang menyebut asal perkataan Ramadan daripada huruf Ra, Mim dan Dad, ya, Ramadan, kemudian menjadi Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ketajaman atau kepedihan pada sesuatu kerana kesan daripada kepanasan. Ramad bermakna kepanasan batu yang terkena kepanasan cahaya matahari. Ya, maknanya perkataan Ramadan ini diambil daripada ketajaman kesan sesuatu yang panas. Kalau batu yang panas, kenapa batu itu panas? Kerana kesan daripada kepanasan matahari. Kata Al-Raghib pula, Ramadan benar daripada perkataan ramad, iaitu teruknya kesan matahari. Adapun Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra menyebut rahsia penamaan Ramadan, dikatakan bahawa penyebab dinamakan Ramadan kerana panas yang dimaksudkan adalah panas kerana terbakarnya dosa-dosa dan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut daripada diri manusia. Masya Allah. Itu dikaitkan secara lughawi, secara bahasa. Kenapa ia digunakan ataupun disebut sebagai Ramadan? Ya, yang merujuk kepada keadaan yang panas terik, yang merujuk kepada keadaan haba yang panas. Bahkan ada yang berpendapat, ya, panas di sini dimaksudkan juga adalah keadaan orang yang berpuasa itu perutnya berada dalam keadaan lapar hingga boleh dikatakan haba di dalam perut itu adalah haba yang panas. Jadikan Oki dan semua sahabat-sahabat yang sedang menonton, apa yang akan kita lalui sebentar lagi, beberapa hari lagi adalah satu keadaan yang mencabar. Ya, adalah satu situasi ataupun ibadah yang mencabar sebenarnya. Ya, iaitu satu keadaan yang memerlukan kepada apa? Ketahanan seorang salih dan salihah untuk melalui puasa ataupun ibadah sepanjang bulan Ramadan. Ya, untuk apa? Untuk membakar dosa-dosa yang ada pada diri kita.
Masya Allah. Ya Kak Cik. Silakan Kak Cik, teruskan Kak Cik. Sebentar ya. Jadikan Oki bila sebut tentang Ramadan, ya sebelum Kak Cik pas kepada Oki, bila kita sebut tentang ta'rif Ramadan tadi, sukalah untuk Kak Cik mengajak kita berfikir. Ya, kita mengambil satu analogi, kalau sebut orang perempuan, kebanyakannya suka sekali memakai perhiasan emas. Betul ya, Oki ya? Kalau paling kurang pun nak ada cincin ya. Hari Okey, ada cincin. Okey. Cincin kahwin lah Kak Cik. Masya Allah, Masya Allah. Cincin kahwin kita tak muat, Okey. Tak bisa masuk. Dulu masa muda-muda, Okey, beratnya 49 kilogram. Sekarang berapa Kak Cik? Ya. Okey. Saya nak bawa satu analogi ya. Okey. Yang sedang menonton. Kalau emas yang ditemui dalam perut tanah, ya, dalam tanah yang dalam bumi, emas itu bukan macam sekarang yang kita pakai di jari atau kita pakai di tangan, yang shining, ya, yang cantik dengan warnanya yang kuning. Tidak. Ketika mana ditemui dalam perut bumi, emas itu warnanya hitam, ya, berlumpur, gelap. Lalu proses apa yang diperlukan untuk menjadikan emas itu kelihatan nilainya, kelihatan sinarnya, kelihatan cahayanya? Ia mesti melalui proses pemanasan. Dia harus dibakar terlebih dahulu. Kalau tanya pada emas tu, kalaulah emas tu boleh bercakap, kalaulah emas tu boleh bersuara, emas akan menjerit, saya panas, saya panas. Ya, emas itu dibakar, dibersihkan, dibakar, dibersihkan. Tak tahu berapa kali proses dibakar sehingga benar-benar keluar cahayanya, keluar sinarnya, barulah ada nilainya, barulah dikatakan emas dengan pure gold, ya, 999 dan sebagainya. Subhanallah, ini analogi yang Kak Cik bawa datang kepada diri sendiri dan kepada seluruh yang mendengar bahawa Ramadan sedang mendekati kita. Ramadan bakal menjadi tetamu kita. Kita bahkan insya-Allah akan menjadi tetamu Ramadan untuk kita lihat nilai diri kita. Untuk kita temui siapa diri kita yang sebenar. Untuk kita singkirkan lumpur yang berlumur pada diri kita. Dosa yang banyak pada diri kita. Kita harus keluar sebagai seorang salihah. Kita harus lahir sebagai seorang salih. Allah bantu kita dengan mendatangkan syahrul Ramadan, mendatangkan bulan Ramadan, mendatangkan puasa Ramadan untuk menyucikan kita biar terzahir kualiti kita yang sebenar, diri kita yang sebenar. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ya, selamat datang wahai Ramadan yang menjadi tetamu kita semua dan kita menjadi tetamu Ramadan yang tujuan dan hikmah Allah datangkan Ramadan ini untuk kita menjadi salih dan salihah. Demikianlah Ramadan orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya-Allah. Silakan. Ya, kami nak mendengar daripada Oki Masya-Allah. Sebelum kita sama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih Kak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Kak Cik yang sangat saya hormati, yang sangat Aki hormati, dan teman-teman semua. Alhamdulillah, lebih kurang mungkin 4 hari lagi insya-Allah. Allahumma balikna Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan sampai ke bulan Ramadan insya-Allah. Pada hari ini, Oki ingin membacakan beberapa ayat yang sering sekali kita dengar di bulan suci Ramadan. Dan biasanya kalau kita dengar ayat ini, maka kita akan semakin merasa rindu dengan Ramadan. Dan teman-teman sekalian, nanti kita akan bacakan artinya juga, kemudian kita akan lihat satu-satu apa makna yang ada pada ayat-ayat ini. Teman-teman yang memiliki Al-Quran, kita boleh buka sama-sama surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ayat ini selalu kita ulang-ulang, selalu kita baca pada saat bulan suci Ramadan. Maka saya akan mulai membacanya dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa membaca di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Shadaqallahul Azim. Teman-teman sekalian, ayat ini Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Teman-teman sangat sering membacanya atau biasanya para imam membacanya atau menjelang bulan suci Ramadan kita sangat sering dengar kalimat-kalimat ini. Maka kita akan membahas per ayat apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kita di bulan suci Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah 183, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka di sini kita memahami bersama bahwa yang diminta oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman saja. Berpuasa termasuk bagian dari rukun Islam. Maka kalau mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman, maka silakan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan hikmah puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. Kenapa di dalam surah Al-Baqarah 183 kita diberitahukan oleh Allah berpuasa untuk mencapai derajat takwa? Karena ternyata teman-teman sekalian, ketika kita melakukan ibadah puasa, yang kita lakukan biasanya orang-orang yang berpuasa akan senantiasa bersemangat untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Allah minta kita tidak makan. Allah minta kita tidak minum. Kita lakukan. Sebentar ya. Sayang boleh sana dulu, Pak. Lagi ada anak-anak. Jadi itu menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Biasanya orang-orang berpuasa akan melakukan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa mencapai derajat takwa, teman-teman sekalian? Karena ketika kita melakukan ibadah puasa, melakukan amal saleh, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ketiga, ketika kita melakukan ibadah puasa, hikmahnya atau tujuannya untuk mencapai derajat takwa adalah karena biasanya orang-orang yang berpuasa akan semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan ketaatan merupakan jalan untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita harus paham bahwa ternyata puasa tidak hanya sekedar kita tidak makan atau tidak minum, tapi lebih besar daripada itu adalah agar kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa.
Assalamualaikum. Okey. Masya Allah. Okey. Nanti insyaAllah Okey akan masuk semula ya. Kerana mungkin masalah lain ya tuan puan sekalian. Jadi kita teruskan insyaAllah perbincangan kita Ramadan si Salihah. Okey? Maaf Kak Ci, internet tak okey. Tak apa Okey. Silakan Okey. Sambung lagi Okey Ya, insyaAllah. Sabar. sebetulnya teman-teman sekalian, setelah kita tahu, dan saya yakin semua teman-teman tahu, karena ayat ini dibaca terus berulang-ulang, ayat berikutnya yang penting juga untuk kita ketahui bersama, yang tadi Oki bacakan adalah, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Setelah kita mengetahui bersama bahwa tujuan berpuasa atau hikmah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di ayat berikutnya kita juga mendapatkan sebuah informasi penting teman-teman sekalian, bahwa ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Contohnya, misal kemudahan yang pertama adalah bagi orang-orang yang sakit. Di dalam bulan suci Ramadan nanti tidak ada yang bisa menjamin kita sehat terus-menerus. Ada orang-orang yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasanya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, atau 184 juga dijelaskan, 185 juga dijelaskan. Di sini ada kalimat فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Teman-teman, ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang sakit, karena kita ingin menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka kita harus tahu apa kemudahan-kemudahan sehingga kita tidak merasa puasa ini sangat berat untuk kita. Ternyata kemudahan-kemudahan itu diberikan untuk orang-orang yang sakit. Yang tadi Oki bacakan adalah barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, dia wajib menggantinya atau dia harus qadha di hari-hari yang lain pasca Ramadan. Jadi banyak kemudahan teman-teman sekalian ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kalau sakit silakan untuk, dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa, silakan untuk tidak puasa pada hari itu, tapi harus diqadha, harus diganti. Kemudahan kedua, lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita teman-teman sekalian, bahwa agama ini tidak menyusahkan sama sekali untuk kita. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan kedua bagi orang yang safar tadi. Dalam artian, kalau teman-teman sedang melakukan safar atau sedang melakukan sebuah perjalanan, kalau sekiranya perjalanan itu mudah, misalnya kita naik flight 1 jam, kita rasa mudah, kita rasa ringan, maka lanjutkan saja puasanya, agar tidak berat kita dalam menggantinya. Tapi kalau ternyata safar itu terasa sangat-sangat berat, teman-teman merasa sangat susah untuk menjalankan ibadah puasa, maka berbuka saja. Hal ini pernah terjadi teman-teman sekalian, dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya pernah keluar safar, berjalan sangat jauh dengan matahari yang sangat terik, dan sebagian orang berpuasa dan Rasulullah SAW dengan seorang sahabat namanya Abdullah ibn Rawahah tetap menjalankan ibadah puasa. Artinya ketika kita safar dan kita rasa mampu untuk berpuasa, lanjutkan puasa wajib itu. Tapi kalau teman-teman merasa teman-teman tidak mampu, maka jangan teman-teman menyusahkan diri sendiri. Rasulullah SAW juga pernah melakukan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijrah. Pada saat itu sedang puasa dan kemudian di tengah perjalanan Rasulullah berbuka. Karena perjalanan sangat jauh, sangat terik, dan Rasulullah SAW berbuka. Sementara ada beberapa sahabat yang tidak berbuka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, mereka itu orang yang durhaka. Maknanya adalah menganiaya diri sendiri. Perjalanan ini sangat jauh, sangat berat, sangat panas. Jadi jangan menyiksa diri sendiri. Maka teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, lebih afdal kalau mau puasa yang safarnya kita rasa mudah, maka silahkan untuk berpuasa. Tapi kalau kita rasa safar susah, berat, maka silahkan untuk berbuka saja. Dalam surah An-Nisa ayat 29, teman-teman juga bisa melihat di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah membunuh dirimu sendiri,
sesungguhnya Allah adalah yang maha penyayang kepadamu. Maknanya adalah kita yang tahu, kita yang ukur diri kita sendiri. Kita mampu atau tidak, tapi agama ini tidak menyusahkan. Allah memberikan banyak sekali keringanan. Kemudian kemudahan yang ketiga, selain kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar, silakan diqadha. Tapi kalau sakitnya adalah sakit menahun, kalau sakitnya tidak sembuh juga, sakit yang bertahun-tahun, silakan untuk membayar fidyah. Tapi selagi sakit sekiranya kita sembuh, maka harus diqadha, harus diganti puasa tersebut. Kemudahan ketiga adalah di dalam agama Islam ini, yang tadi sudah kita baca ayatnya bersama-sama, ternyata bagi orang-orang yang sudah tua, yang sudah sangat tua, sehingga tidak bisa lagi berpuasa, maka bisa diganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah, tadi di dalam surah Al-Baqarah 184, oke tadi juga sudah baca, dan teman-teman juga di rumah tadi baca, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, yang artinya adalah, maka bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Jadi kalau hari ini kita tidak puasa, maka kasih 1 bungkus makanan untuk orang-orang miskin. Bisa di hari itu, bisa nanti di hari akhir ketika di bulan suci Ramadan kita hitung berapa kira-kira kita tidak berpuasa. Maka ini perbedaan antara orang-orang yang banyak membaca, orang-orang yang banyak mencari tahu tentang keutamaan Ramadan, sehingga dia pasti akan sungguh-sungguh menjalankannya, dan dia berhati-hati ketika menjalankannya. Contoh berhati-hati adalah dia akan hitung betul-betul berapa hari yang dia tidak puasa. Mungkin kita sebagai perempuan, kadang kita haid, kadang kita kalau bahasa Indonesia menstruasi ya, kalau kita dapat haid itu, maka kita hitung betul-betul, atau kalau kita sakit kita hitung betul-betul, atau kita safar tidak puasa kita hitung betul-betul supaya kita bisa ganti dengan betul. Itu disebutkan sebagai puasanya orang-orang yang salihah, karena dia berhati-hati menghitung hari-hari yang dia tidak puasa. Kemudian bagi yang keempat, bagi teman-teman yang menyusui dan yang sedang mengandung seperti Oki pada saat ini, ya kalau kira-kira doakan ya Kak Ci dan teman-teman sekalian. Jadi doakan Kak Ci anak keempat insya Allah. Mau ikut Kak Ci banyak anak insya Allah. Amin insya Allah. Nah kalau untuk orang-orang yang menyusui atau orang-orang yang hamil yang sedang mengandung, itu juga silakan untuk teman-teman kalau rasa berat sekali silakan untuk qadha puasanya. Tapi ada jenis orang-orang teman-teman sekalian yang hamil menyusui bertahun-tahun, hamil menyusui. Kalau terasa sangat berat karena setiap tahun mengandung menyusui, maka silakan untuk membayar fidyah, tapi didahulukan adalah diqadha terlebih dahulu. Berikutnya teman-teman sekalian, di dalam surah Al-Baqarah 185 ini puasanya yang atau amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang salihah di bulan suci Ramadan adalah dia akan banyak baca Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah 185 yang tadi kita baca sama-sama, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan Quran. Artinya adalah silakan untuk lebih banyak berinteraksi kepada Al-Quran. Kalau sehari-harinya 1 hari 1 juzuk misalnya, harus lebih banyak di bulan suci Ramadan. Maka kita harus buat target yang kira-kira dalam 1 bulan kita ingin khatam berapa kali. Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kalimat ini selalu diingat dan didengar, diulang-ulang oleh orang-orang yang senantiasa berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang disebut sebagai yang terbaik adalah mereka yang senantiasa belajar Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran. Artinya setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mulai dari hari ini, hari sekarang ini, kita buat kira-kira ingin khatam berapa kali di dalam bulan suci Ramadan. Banyak yang bertanya, lebih baik baca sedikit-sedikit atau menghatamkan banyak Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memang ketika bulan Ramadan dalam 1 bulan menghatamkan sampai 60 kali memang. Atau sahabat lain, misalnya Abdullah bin Amr, ketika beliau ditanyakan atau disampaikan sesuatu pada Rasul berkata, bacalah Al-Quran seluruhnya dalam 1 bulan. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mampu sesungguhnya lebih baca banyak daripada itu. Khatam 1 kali 1 bulan
terasa ringan, aku bisa lebih banyak lagi menghatamkannya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, maka bacalah dalam seminggu dan janganlah menyelesaikannya kurang dari jangka waktu ini. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya adalah kemampuan untuk membaca itu adalah terpulang kepada kita, teman-teman sekalian. Walaupun dikatakan menurut Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan bacaan yang banyak itu bacaan yang utama. Seperti itu. Tapi kita harus tahu mau baca banyak, mau baca sedikit, mau khatam berapa kali, tapi tetap harus memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, harus memperhatikan sifat hurufnya, harus memperhatikan makhorijul hurufnya, seperti itu. Jadi mau khatam 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, silahkan. Boleh sampai 60 kali seperti Imam Syafi'i rahimahullah, silahkan, tapi tetap harus memperhatikan hukum tajwidnya. Dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila." Ini yang sering juga kita dengar, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Bacalah Al-Qur'an dengan hukum tajwid yang baik. Jadi begitu, jadi untuk teman-teman sekalian, silakan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran, hilangkan sejenak untuk sosial media boleh silakan, tapi jangan lebih banyak sosial media dibanding dengan Al-Quran. Jadi banyak berinteraksi dengan Al-Quran karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ada satu hadis masyhur yang teman-teman juga sudah sering dengar dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apalagi di bulan suci Ramadan, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan. Jadi bersemangatlah untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bersemangatlah untuk menghatamkannya dengan bacaan yang tartil, bacaan yang baik. Berikutnya, terakhir, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Kak Ci, di dalam ayat yang kita baca tadi di awal, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya, aku di mana? Katakan bahwa aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang apabila mereka meminta doa, berdoa kepadaku. Namun hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kita juga harus ingat untuk ibadahnya, amal salihnya, si salihah ini di bulan suci Ramadan. Tidak hanya dia tahu mau jadi orang yang bertakwa, tidak hanya dia tahu banyak kemudahan yang Allah berikan sehingga dia tidak menyulitkan dirinya sendiri, tapi dia tahu kewajibannya untuk qadha, mengganti atau bayar fidyah. Tidak hanya dia banyak baca Al-Quran, tapi dalam satu halaman Al-Baqarah, halaman ke-28 ini, yang juga penting yang kita harus tahu, ibadahnya orang-orang yang saleh-salehah di bulan suci Ramadan, pasti dia akan memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan suci Ramadan, ketika kita dalam keadaan berpuasa, adalah salah satu mustajab doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar, disebutkan, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Maka silakan untuk memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian. Dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda ada 3 jenis orang yang doanya tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan orang-orang yang dizolimi. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, teman-teman sekalian, disunnahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal sampai akhir, untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu-waktu yang mustajab, yang Allah akan dengar doa-doa kita. Kenapa kita harus berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tentu saja kita perlu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu agar Allah mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Seperti dalam kondisi saat ini semuanya tiba-tiba terjadi, orang-orang sakit, kemudian orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah penyakit ini. Tentu
Yang harus lakukan banyak berdoa. Kita doakan orang lain, maka kebaikan itu pun akan terjadi kepada kita. Banyak yang bertanya bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia, harta banyak, hidup tenang. Salah satu caranya adalah banyak mendoakan orang lain. Ya Allah, berikanlah harta yang banyak berkah untuknya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuknya, ya Allah. Maka itu pun akan terjadi kepada kita karena malaikat pun mengaminkan hal yang sama untuk kita. Jadi banyak berdoa, dan di dalam surah Al-Baqarah 186 tadi, ada syarat-syarat kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan kabulkan doa. Namun ingat bahwa Allah kabulkan doa dengan 3 cara. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan 3 cara doa dikabulkan oleh Allah adalah kita minta, Allah langsung bagikan kepada kita cash. Kita minta, Allah langsung kasih. Ya Allah, saya minta kaya. Ya Allah, Allah kasih tiba-tiba ada rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ya Allah, saya ingin wabah ini berhenti. Tiba-tiba mungkin, wallahu a'lam, mungkin saja tiba-tiba Allah kasih berhenti begitu saja. Bisa. Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Kemudian yang kedua, kita berdoa, nanti Allah ganti di hari akhir. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, Allah ganti dengan kejelekan. Kejelekan itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi Allah mengabulkan semua doa dan tentu saja yang terbaik untuk kita. Jadi begitu teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini teman-teman bisa ulang-ulang kembali di rumah. Saya pun mengulang-ulang kembali Al-Baqarah 183 sampai 186 menyebutkan beberapa perkara yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu Kak Ci. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Ya, Masya Allah. Iya, Kak Ci. Ustazah Oki menghuraikan ayat-ayat tadi, Masya Allah. Begitulah Oki, sahabat-sahabat sekalian, Allah mengurniakan kepada kita kedatangan Ramadan yang menjadi hadiah. Ya, menjadi hadiah kepada kita seperti mana ayat yang telah pun Oki bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Ya, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa Allah ingin sangat kita menjadi orang bertakwa? Yang kadang-kadang mungkin ya kita pun kadang-kadang terlupa nak berdoa agar Allah jadikan kita orang bertakwa. Kita mungkin minta itu, minta ini, hajat itu, hajat ini, tapi mungkin jarang kita berdoa Allahumma ja'alni minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Tapi kenapa Allah begitu ingin sekali sehingga didatangkan syahrul Ramadan, sehingga didatangkan puasa Ramadan 30 hari ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kak Cik cuma nak bawakan 2 saja di antara banyak sebab kerana Allah itu begitu luas sekali rahmatnya. 2 saja yang nak kita bincangkan ataupun dapat kita sebut pada hari ini. Yang pertama, kenapa Allah nak sangat kita jadi orang bertakwa? Kita perlu jadi orang bertakwa kerana takwa adalah syarat amalan kita diterima oleh Allah. Ya, takwa itu adalah syarat amalan kita diterima oleh Allah. Kita salat, kita sedekah, kita ibadah, kita zikrullah, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita dakwah dan sebagainya. Tapi kita kena ingat satu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Tadi seperti mana yang Oki telah sebut, orang bertakwa itu, orang yang soleh itu, orang yang solehah itu, mereka melaksanakan puasa Ramadan, mereka menghidupkan bulan Ramadan dengan sangat berhati-hati. Ya, berapa hari tak puasa dicatat, ditentukan dengan jelas. Kenapa? Kerana akan ada implikasi hukum selepas itu. Perlukah diqada, perlukah fidyah? Ya, orang yang bertakwa tak main-main dalam bulan Ramadan. Bahkan mencari ilmu, mengetahui fiqh Ramadan yang akan berkait dengan kesempurnaan amal ibadahnya. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang cermat, orang yang hati-hati, dan demikianlah Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, betul ya. Okey, kita nak sangat Allah terima amalan kita. Amin, Kalau tak, amin. hanyalah kepenatan saja. Ya, Betul. kita
rasa ya Allah, frust sangat kalau 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, tiba-tiba amalan itu ditolak oleh Allah. Jadi untuk diterima amalan tersebut, kita harus upgrade diri kita, iman kita, kualiti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dan yang kedua, okey dan sahabat-sahabat sekalian, kenapa takwa? Kenapa Allah nak berikan kepada kita takwa? Kenapa Allah nak jadikan kita orang bertakwa? Kerana takwa adalah lebih baik daripada segala-gala yang lain. Seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 14 dan ayat 15. Ya, Kak Cik bacakan, okey boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihias manusia itu kecintaan, kecenderungan terhadap diri, terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah daripada emas, perak, perhiasan dan kuda peliharaan yang bagus dan binatang ternakan dan sawah ladang. Yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan dunia dan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Baik, disebutkan tadi macam-macam nikmat, ya, macam-macam yang menjadi keinginan manusia. Tapi lihat ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, mahukah kamu aku khabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah disebutkan daripada ayat-ayat tadi. Daripada keluarga kamu, anak-anak kamu, pasangan-pasangan kamu, hiasan-hiasan kamu, binatang ternakan kamu, perniagaan kamu, ladang-ladang kamu, katakanlah, mahukah kamu aku sebutkan sesuatu yang lebih baik daripada tadi itu? Maka dijawab dalam Al-Quran pada ayat selanjutnya, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Masyaallah. Adalah untuk orang-orang yang bertakwa di mana Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan adanya pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka mendapat keredaan daripada Allah dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi kenapa takwa? Kerana takwa lebih baik daripada segala-gala yang ada di atas muka dunia ini. Ya, takwa lebih baik daripada segala yang diburu dan dicari daripada perhiasan-perhiasan dan kesenangan-kesenangan dunia yang ada dalam kehidupan ini. Takwa lebih baik daripada itu kerana takwa insya-Allah mengantarkan kita kepada syurga. Takwa mengantarkan kita kepada keredaan Allah. Takwa memberikan kita segala kenikmatan yang menanti kita di akhirat kelak. Dan pada ayat yang ustazah bacakan tadi, yang Kak Cik bacakan tadi, Allah menyebut wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hamba. Jadi sebab itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, benar-benar merasakan muraqabatullah, merasakan bahawa Allah mengawasi kita. Allah melihat zahir dan batin kita. Allah menilai, melihat sentiasa apa yang menjadi cetusan, bisikan dalam hati kita. Allah melihat dan menilai niat-niat kita. Allah melihat dan menilai taubat kita, istighfar kita, rintihan kita. Allah Maha melihat dan semua itu akan menjadi perhitungan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, kecuali semuanya akan dihitung dengan serapi-rapinya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini tarbiyah untuk kita mendapat taqwa, untuk kita merasa muraqabatullah, iaitu dengan benar-benar ya si salihah tadi ataupun si salih tadi ya menghidupkan Ramadan, sama ada puasa di siangnya ataupun ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah pada malamnya dengan sebaik-baik mungkin.
Oki yang Kak Cik kasihi InsyaAllah. berada di hujung ya Oki ya. InsyaAllah. Oki, Kak Cik ni masih bekerja daripada rumah ni. Ya, Masya jadi Allah. Masya Allah. Ya, ambil sikit masa ni ya, insya-Allah untuk silaturahim dengan Oki dan supaya Terima dapat kasih Kak manfaat Cik. kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita akan tutup insya-Allah Oki dengan doa daripada Ustazah Oki Setiana Dewi. Baik. InsyaAllah Baik. doa daripada orang jahat mudah-mudahan mustajab. Amin insyaAllah. InsyaAllah silakan. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di hujung live kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sama-sama bincangkan pada hari ini ada manfaatnya insyaAllah, mendapatkan keberkahan insyaAllah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup bersama-sama, kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, kami mohon ampun dan taubat kepadamu ya Allah. Wahai Allah, lihatlah kami ini yang tidak berdaya ya Allah. Kau memberikan ujian-ujian kepada kami ya Allah. Kau memberikan wabah penyakit ini ya Allah di antara kami ya Allah, yang membuat kami semakin mengetahui bahwa Engkau bisa berkehendak apapun sesukamu ya Allah. Ya Allah, kami mengetahui ya Allah, Engkaulah yang maha besar ya Allah. Engkaulah yang maha berkehendak akan apapun ya Allah. Dan kamilah yang kecil yang tidak bisa apa-apa ini ya Allah. Kami datang kepadamu dengan menunduk ya Allah. Kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami mohon dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami. Ampuni dosa telinga kami yang mendengar hal-hal yang mungkin Kau benci ya Allah. Ampuni ya Allah dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa tangan kami ya Allah. Ampuni dosa langkah kaki kami ya Allah. Hati kami yang mungkin busuk ya Allah, yang mungkin penuh dengan amarah, dendam, benci kepada orang lain. Ampuni prasangka kami yang mungkin seringkali suudzon, berprasangka buruk terhadap takdir-Mu ya Allah. Atau mungkin seringkali berprasangka buruk kepada hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Orang-orang melihat kami baik ya Allah. Orang-orang melihat kami salihah ya Allah. Karena Engkau telah menutup aib-aib kami di depan mata manusia ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang paling tahu siapa diri ini. Maka pada hari ini kami merendah diri kepadamu ya Allah. Untuk ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami ingin jadi orang yang lebih baik ya Allah. Kami ingin jadi orang yang salihah, perempuan yang salihah, wanita yang dicintai ya Allah. Yang dicintai oleh-Mu ya Allah, yang dicintai oleh penduduk langit ya Allah. Maka bersihkan diri kami, sucikan diri kami ya Allah. Masuki bulan suci Ramadan sebentar lagi. Ampuni semua dosa-dosa kami sehingga kami mudah dalam melaksanakan amal salih, amal ibadah yang baik di hadapan-Mu yang Kau terima ya Allah. Maka kami juga meminta kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca Al-Quran. Mudahkanlah kami dalam qiyamul lail ya Allah. Mudahkanlah kami dengan puasa kami ya Allah. Mudahkanlah kami berhijrah di jalan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi hamba-Mu yang baik. Mudahkanlah kami menjadi istri yang baik. Mudahkanlah kami menjadi ibu yang baik ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi anggota masyarakat yang baik yang benar-benar bermanfaat banyak kepada umat Rasulullah SAW. Wahai Allah, Allahumma balighna Ramadan. Sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Berikan kesempatan pada kami, ya Allah. Sebelum Engkau mengambil nyawa kami, ya Allah. Sebelum kami berkumpul menuju kepadamu, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk beramal salih. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat baik sebanyak-banyak yang kami mampu, ya Allah. Dan kami minta kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Agar Engkau mengakhiri wabah penyakit ini, ya Allah. Hingga kami bisa hidup normal seperti sedia kala. Kami bisa bekerja seperti sedia kala. Kami bisa berdakwah seperti sedia kala. Kami bisa datang ke masjid seperti biasa, wahai Allah. Wahai Allah, buatlah kami senantiasa bergantung kepadamu, ya Allah. Buatlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak Oki. Semoga Allah sama-sama Kak Cik. Kita sama-sama doa juga begitu untuk sahabat-sahabat kita ya di Malaysia dan juga di Indonesia. Semoga Allah memberikan amin ya Rabb. Ya.
Jadi sekali lagi Amin. Cik mewakili Oki untuk mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan Indonesia selamat menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa mengharapkan keampunan dan rahmat Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oki sampaikan kepada seluruh ahli keluarganya, pada Ibu Oki, pada anak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami, dan terima kasih semua. Jazakallah khairan katsiran. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa kedua mulai dibina yang akan menelan kos sebanyak 8.4 juta
di Gombak. Maka Ustaz mewakili warga Tahfiz, pihak pengurusan Tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengalu-alukan ya tuan-puan untuk sebarang bentuk sumbangan, doa ya, dan juga sokongan, motivasi, semangat semualah untuk kami. Dan terima kasih semua ya, jazakallah khairan katsiran.